Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Perlawanan yang dilakukan kelompok bersenjata Hizbullah masih terus dilakukan sebagai upaya pembalasan terhadap warga Gaza. Pemimpin Hizbullah di Lebanon, Sayyid Hasan Nasrullah, mengatakan bahwa pasukannya tak akan segan menghabisi Israel jika nekat memasuki wilayah Rafah di Gaza. Hal itu diungkap oleh Nasrallah dalam pidatonya di bulan Ramadan 1445 Hijriah di televisi pada Rabu 13 Maret 2024. Pembicaraan Nasrallah sebagian besar terfokus pada perang di Gaza, Lebanon, dan juga gerakan perlawanan dalam menghadapi genosida Israel. Nasrallah sangat yakin Israel akan mengalami kekalahan dan juga menyebut bahwa invasi Israel ke Rafah tidak akan mengubah hasil perang. Bahkan dirinya juga mengatakan bahwa tentara Israel telah kalah dan lemah di medan perang selama perlawanan dengan Hamas, Hizbullah, dan pejuang Palestina lainnya. Ia mengklaim selama 5 bulan berperang, Israel kekurangan pasukan hingga merekrut sebanyak 14.500 perwira. Namun Israel sejauh ini selalu menutup-nutupi jumlah kekalahan pasukannya yang tewas di jalur Gaza. Di sisi lain, Nasrullah juga mengatakan soal peran Presiden Amerika Serikat Joe Biden selama agresi militer Israel ke jalur Gaza, di mana Joe Biden disebut bisa menghentikan agresi di Gaza dan juga Lebanon hanya dengan satu goresan pena. بركة سيد الشهداء يا أبا عبد الله. يا صاحب السلام. المزيد من الصبر، المزيد من مواصلة العمل، المزيد من الثبات، المزيد من الصمود سيفرض على العدو في نهاية المطاف أن يوقف عدوانه وأن يهزم. ارتفع غضب المستوطنين، صراخهم عالي اليوم خصوصا. Israel tengah menyiapkan rencana pemindahan 1,4 juta warga Gaza di Rafah dalam beberapa waktu ke depan. Hal ini diungkap oleh IDF pada hari Rabu 13 Maret 2024, di mana jutaan warga Gaza itu akan dievakuasi menuju pulau-pulau kemanusiaan menjelang rencana operasi darat di selatan Gaza. Sebab nantinya Israel sendiri menyebut bahwa mereka akan melakukan segala upaya dan serangan besar-besaran di Rafah sebagai benteng terakhir Hamas. Hal ini juga dibenarkan oleh juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari. Ia mengatakan bahwa pemindahan warga Gaza itu akan dilakukan melalui koordinasi dengan aktor-aktor internasional. Hagari mengatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan menyediakan perumahan sementara, kemudian juga makanan, air, dan kebutuhan lainnya bagi warga sipil yang melarikan diri dari perang. Namun, ia sendiri tidak menyebut atau merinci kapan evakuasi ini akan dilakukan. Hanya saja ia menegaskan bahwa Israel akan sesegera mungkin melakukan operasi darat di Rafah. Selain itu, Galan juga membahas situasi kemanusiaan di jalur Gaza dan juga koridor maritim baru untuk bantuan, di mana mereka akan menyalurkan bantuan kemanusiaan ke warga Gaza yang membutuhkan. Sembari dikabarkan bersiteru, Israel dan Amerika Serikat kini menjadi satu tujuan. Para pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa pemerintah Joe Biden akan mendukung penuh operasi terbatas di kota paling selatan Gaza Rafah. Dukungan itu diberikan untuk prioritas menargetkan Hamas yang dinilai sulit dikalahkan. Padahal sebelumnya, Amerika Serikat sendiri menentang rencana serangan Israel di wilayah Rafah, sebab serangan itu diyakini akan menambah korban jiwa warga sipil di Gaza yang mengungsi di kota tersebut.
Selain itu, Israel juga telah mendapat banyak peringatan dari negara-negara di dunia untuk tidak melakukan invasi di Rafah. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tak mengindahkan hal tersebut. Dalam pertemuan pribadi, para pejabat tinggi pemerintah mengatakan kepada Israel bahwa Amerika Serikat akan mendukung strategi operasi kontra terorisme di Rafah daripada perang skala penuh seperti yang dilakukan di tempat lain di Gaza. Seorang pejabat Israel mengatakan bahwa kemenangan akan sulit dicapai jika tidak sesegera mungkin mengalahkan batalion Hamas yang berada di Rafah. Sebelumnya pada hari ini, Menteri Pertahanan Yoav Gallant juga mengisyaratkan bahwa Israel akan segera melancarkan operasi darat di Rafah, Gaza saat berkunjung ke kota Gaza, di mana ia meminta para pengungsi di Rafah untuk segera dievakuasi ke pulau kemanusiaan. Demikian breaking news hari ini, saya Nurul Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.